Hadiah motor masih kredit, pria lapor polisi. Hadiah motor masih kredit, korban ditagih debt collector leasing. Nah, jadi gini ceritanya. Yang menyebalkan dari perkara ini adalah ini, men. Pihak pengacara atau kuasa hukum dari tersangka menuntut balik pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru karena para pekerja di sana dianggap tidak memberitahukan informasi penting, tidak mengawal ketika acara priwet itu berlangsung. Wah, kita menemukan alien nih gitu. Lalu pihak Meksiko juga bakal mendeklarasikan dirinya sebagai negara pertama yang mempercayai adanya alien atau extraterrestrial life. Dan ditayangkanlah 2 buah makhluk mungil ini karena kecil sekali, men. Semana ya itu ya? Setangan apa ya? Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM calon jenazah sekalian. Selamat datang kembali di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak, dimana konten ini dibuat untuk kita mencari-cari yang menarik di internet, mencari-cari yang membuat kita terkekeh-kekeh. Tidak sedalam TNM, tapi ada beberapa hal yang keskip gitu untuk masuk bahasan TNM. Salah satunya adalah perkara alien-alienan yang menyeramkan ini yang akan kita omongin karena banyak sekali perkara yang berkutat di belakangnya. Sebelum itu, ada berita yang cukup aneh. Gue kan selalu punya kecenderungan kalau gue ngelihat sesuatu yang menarik gue kasih tahu lu kan. Tiba-tiba ada ini screenshotan dari berita dan ini keluar dari teks dari media ya, buat meme, buat lucu-lucuan aja kan. Terus gue merecall ingatan gue, kayaknya gue sempat ngebahas ini. Jadi headline-nya gini, hadiah motor masih kredit, pria lapor polisi. Hadiah motor masih kredit, korban ditagih debt collector leasing. Nah, jadi gini ceritanya. Pelaporannya sendiri tahun 2021 sampai akhirnya keluar detail perkaranya. Jadi tahun 2019 lalu sempat ada jalan sehat yang diadakan sama salah satu forum gitu di daerah Jawa Barat kalau gua nggak salah, Desa Balokang. Jalan santainya pun untuk memperingati Hari Anti Korupsi Desember 2019. Hari Anti Korupsi, oke. Seperti yang ada di jalan sehat pada umumnya, ada kupon gitu, penarikan kupon. Jadi kayak lu megang nomor berapa, ntar nomor itu diundi di depan, keluar, wah nomor ini dipanggil, lu dapat hadiah gitu. Dan Bapak Didi ini berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Honda Beat, sebuah motor keluaran tahun 2015 yang tentu membuat beliau senang, membuat bapaknya senang karena ketika naik ke atas panggung, si motor ini masih dalam keadaan tidak memiliki plat nomor. Dikiranya baru dong. Ternyata motor ini sebenarnya sudah motor bekas. Pak Didi pun tidak masalah sebenarnya, motor bekas ya nggak apa-apa, yang penting motor gitu. Cuman keganjilannya datang ketika Bapak Didi dimintain uang untuk membayar pajak hadiah sebesar 2 juta dengan janji BPKB bakal diserahin seminggu kemudian setelah STNK-nya diterima waktu itu. Yang jadi masalah adalah setelah bayar selananya, mana nih BPKB-nya segala macam, kagak dikasih-kasih. Si panitianya tuh kayak alasan inilah itulah segala macam. Ajat selalu berdalih kondisinya sedang terpuruk. Oh, Ajat ini kayak panitianya gitu. Tiba-tiba Bapak Didi didatangi debt collector gitu 2 kali, debt collector dari leasing, dan leasingnya ngasih tahu kalau motor tersebut masih memiliki tunggakan cicilan 10 bulan, di mana motor yang dijadikan hadiah 2019 itu seharusnya sudah lunas tahun 2017. Nah lu udah nunggak 2 tahun, cicilan masih 10 bulan lagi. Itu dendanya udah berapa banyak. Tapi motor tersebut dijadikan hadiah. Gokil, panitianya tolol aja. Soalnya ada tulisannya, ini untuk memperingati Hari Anti Korupsi. Tiba-tiba hadiah orang dikorupsi. Ya, menurut lo apakah normal gitu untuk motor belum lunas, motor mah bekas belum lunas tiba-tiba jadikan hadiah? Apa normal? Ini mah hitungannya bukan hadiah, ini hitungannya oper kredit. 10 bulan 10 bulan kalau sebulan 500.000 udah 5 juta sama aja beli ya itu. Saya kira 2021 bapaknya ngelapor ke pihak kepolisian. Terus nggak ada update lagi sih sebenarnya setelah itu. Gua nggak tahu, mungkin motornya udah dibalikin kah atau gimana. Cuman gua nggak paham, tapi intinya panitianya tolol. Udah itu aja. Aneh banget.
Aduh. Gue buka Twitter terus ngeliat perkara ini, gue terkekeh-kekeh sambil boker meskipun air di Bekasi lagi mati. Nah, oke lanjut. Terus juga ini ada update dari rentetan perkara pasangan pura-pura bahagia yang priwet di Bromo pakai flare itu. Jadi kan gue recap dulu ya. Jadi intinya ada pasangan priwetnya itu beberapa hari setelah terjadi kebakaran di Bromo, yang mana itu sudah berhasil dipadamkan, tapi tiba-tiba orang ini ngide priwet bawa flare 5 biji, terus salah satunya meledak, jatuh ke rerumputannya pun terbakar, dan bahkan kayaknya baru bisa dipadamin gak sih? Gue nggak tahu deh, gue nggak tahu pasti apakah sudah padam banget atau belum. Kerugian tuh diperkirakan sampai miliaran. Soalnya kemarin gue sempat dapat info gitu di Twitter atau di Instagram, lupa. Biaya penanganan dari mematikan api-api yang ada di Bromo ini itu memakan biaya 200 juta per jam. Coba lu bayangin kerugiannya berapa banyak. Sampai waterbombing, sampai segala macem. Presiden, bahkan Bapak Presiden Joko Widodo sampai mengutus untuk diberikan bantuan lebih banyak lagi berupa helikopter segala macam ini itu. Warga masyarakat pun pasti pusing sekali. Tapi tiba-tiba orangnya keluar minta maaf, menunjukkan permohonan maafnya. Permohonan maaf ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat adat Tengger. Oh iya, gue nggak tahu ini siapa, apakah ini mempelai pria atau siapa, gue nggak tahu, nggak ngerti seru. Kepada tokoh-tokoh adat Tengger, kepada tokoh-tokoh masyarakat Tengger, kepada pemerintah daerah Tengger, dan tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf ini kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentunya kejadian ini tidak sengaja. Pada saat kejadian kami juga ada usaha untuk. Nah, ini sebenarnya kalimat yang juga membuat clarify ini tuh jadi rada membingungkan gitu. Jadi intinya di sini si mas-mas ini siapapun dia itu berusaha buat bilang kalau orang-orang yang ada di sana, 6 orang itu, kan 1 jadi tersangka, 5 jadi saksi kan. 6 orang ini katanya sudah ada usaha untuk berusaha memadamkan api dengan mengeluarkan air botol mineral yang mereka bawa. Pada saat kejadian, kami juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol, dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu angin. Tiba-tiba angin lah gitu yang salah. Angin, emang semua angin. Dijelasin sama kumparan. Kata pengacara, pelaku kebakaran Bukit Teletabis, dia bantah kliennya nyantai dan diem pas api merembet. Katanya orang-orang ini ngambil 5 botol air, tapi katanya angin terlalu kenceng sampai akhirnya mereka terlihat tidak peduli. Masih sempat-sempatnya ngecek foto, gue nggak tahu ngeliat di HP tuh ngapain gitu. Tapi si Mbak ini kayak berusaha pengen cabut gitu-gitu. Rumput juga terlalu kering, klien kami tak bisa atasi. Jadi menurut mereka sudah ada usaha untuk berusaha memadamkan api, katanya. Cuman yang menyebalkan dari perkara ini adalah ini, men. Pihak pengacara atau kuasa hukum dari tersangka dan calon tersangka atau saksi itu gue bilang ya, menuntut balik pihak TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru karena para pekerja di sana dianggap tidak memberitahukan informasi penting, tidak mengawal kalimatnya ketika acara priwet itu berlangsung. Kesalahan mutlak juga bukan pada dan kami. Itu ada kelemahan daripada petugas TNBTS, di mana seharusnya di situ aturannya di dalam pengelolaan wisata itu harus ada pengawalan atau ya himbauan kepada pengunjung. Jadi pengunjung tidak hanya dibiarkan begitu saja setelah kita bayar, tapi kalau ada pengawalan ya seperti kait ya, itu setidaknya bawaan pengunjung juga harus diperiksa bahwa apa ini bersiko atau tidak, harus melihat situasi musim seperti ini, musim kemarau ya kan. Petugas harus begitu, jangan hanya menerima uang tiket kemudian dilepas begitu aja. Ya kan? Pengamanan bagaimana? Artinya pengaman ini tidak tahu dan kalau lewat harus ada vaksinasi. Iya, tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum kan. Ini kesalahan mutlak juga pada petugas. Kesalahan mutlak.
kesalahan mutlak ya sama orang yang sembarangan. Apaan sih, kenapa sih, ampun Tuhan. Tadi ada satu komen yang lucu kayaknya yang gue lihat. Masa iya udah tahu itu tai harus dimakan juga dan nyalain orang sekitar nggak ngingetin kalau itu tai, nah gitu. Terus kita tuh, aduh ya ampun Tuhan, gue nggak tahu sih. Sejak hari sebelum pre-wed itu berlangsung, kan sempat ada kalimatnya kalau WO menawarkan. WO ini menawarkan kayak, nih mau foto pakai flare nggak nih, pakai asap-asap kayak gini nggak, keren gitu. Terus pihak pasangan itu mengiyakan. Masa iya sih ketika mengiyakan itu tidak hadir dengan pemikiran sederhana kayak wow, kayaknya kemungkinan besar bisa terbakar. Masih tidak sih, kan kita kan bukan bocah kelas 10 SD gitu loh. Gue bahkan nggak tahu ya, bocah kelas 10 SD kayaknya lebih tahu dah. Kalau hal berbahaya, hal-hal yang berapi ketika ketemu benda kering kayaknya bakal kebakar, kayaknya bocah SD tahu dah. Kuasa hukumnya intinya merasa ada kelemahan dari petugas TNBTS sendiri, di mana aturannya dalam pengelolaan wisata harus ada pengawalan. Aduh, pengawalan. Nah, yang jadi permasalahan di kepala gua adalah gini, sebelumnya sempat ada kalimat kalau pasangan ini tidak memiliki izin. Terungkap dari penyelidikan, tersangka ternyata tak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi. Yang jadi pertanyaan netizen juga di internet, sebenarnya mereka itu bilang gak dari awal kalau mau pre-wed gitu. Karena yang gue yakini di tempat-tempat tertentu ketika kita mau pre-wed akan ada biayanya tersendiri. Dan mungkin akan ya dikawal seperti yang bapaknya bilang tadi. Yang jadi pertanyaan tuh itu, apakah mereka dari awal bilang kalau mereka mau pre-wed gitu. Nah, orang ngasih asumsi jadinya kayaknya dia masuk ke Bromo untuk wisata biar gak biaya yang gede. Karena pre-wedding biasanya ada biaya tambahan yang lumayan mahal. Betul, saya pernah pengen pre-wed di beberapa tempat dan ketika saya lihat harganya, saya skip. Jadi masalah adalah kenapa melaporkan balik gitu. Ini tuh kayak orang nyari-nyari kesalahan, tau gak sih? Orang tuh isinya di internet ya marah-marah lah sama dia. Gimana sih? Emang boleh saya nggak tahu diri ini tuh? Tahila let's comment sampai. Mereka masuk pakai izin. Gimana mau ngasih edukasi kalau masuknya aja nggak izin? Nah, kalimatnya gitu. Sebenarnya konteksnya tuh izin dan tidak izin tuh beda ya. Ini mereka tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi. Apakah mereka boleh ada di tempat itu atau tidak? Itu kan yang jadi pertanyaan juga gitu. Gue masih mempertanyakan bagian dari mereka yang bilang kalau mereka ada usahanya buat matiin api sih. Kenapa ketika mereka di sini tuh mereka kayak berunding sendiri gitu, nggak minta bantuan orang, minta tolong kayak apa, kayak teriak segala macem, kayak berusaha merahasiakan itu dan ini mbak-mbaknya berusaha cabut mau kemana? Cuman setahu gua akan dilaporkan karyawan-karyawan atau orang-orang yang kerja di TNBTS. Jadi masih belum dilaporkan. Gua nggak tahu apakah bakal dilaporkan bener atau enggak. Tapi kalau kayak gitu ceritanya ya pasti warga sana marah lah. Gue yakin itu. Ya, yang di internet aja marah, gimana yang di sono gitu. Kalau misalkan kalimatnya adalah ya ini ada salahnya juga nih panitia nih, kenapa kagak ngasih tahu kalau ini dilarang segala macam lah. Gimana? Bukankah itu namanya common sense gitu sih, kayak bagus ya nyari celahnya gitu, nyari celahnya satu-satu gitu. Lu kalau lihat komen-komen ya isinya ya orang marah-marah doang ini. Koplak, salah ya salah aja, mental suka cari kesalahan orang lain gitu. Fokus gitu. Tahun 2018 saya pernah mengikuti sebuah acara trekking di Bromo yang diselenggarakan oleh salah satu brand outdoor. Dari pantauan, emang pihak Taman Nasional terkesan abai dengan aturan, kita sebut aja lebih ke malas untuk menerapkan prosedur dan lain-lain. Itu satu kenyataan di banyak Taman Nasional Indonesia, pengelola segala macam. Tapi di sisi lain, Anda calon mempelai dan WO menggunakan secuil saja akal mudah saja melogikakan bahwa flare bisa berbahaya di padang rumput yang sedang mengering karena panas kemarau. Tanpa arahan atau himbauan sekalipun bagi siapa saja yang memiliki IQ bahkan lebih tinggi sedikit saya dari kera, pasti mudah memahami resikonya, apalagi yang menyebut dirinya manusia. Sulit saya pahami kalau membela diri karena faktor tidak adanya pengawas dan arahan. Itulah fungsinya mawas diri. Ya, tapi pada akhirnya seperti yang komen-komen bilang, kayak akhirnya uangnya habis digunakan untuk let's say bayar pengacara, bayar ganti rugi segala macem. Dan kalau kita lagi bicara ganti rugi, mungkin sampai nggak bakal bisa nikah gue yakin.
Kerugiannya segede itu, gila kali. Maksudnya kalau efeknya sampai ada di titik ngebikin akses air ke beberapa rumah warga mati, itu kan berarti perkaranya udah gede banget, gila lu. Setiap kali orang mau boker terus nggak ada air, pasti ingetnya ini gara-gara orang priwet asu nih, gitu pasti orang mikirnya. Gimana sih? Lo lagi jalan nih, tali sepatu lu nggak lu ikat, tiba-tiba lu jatuh kesandung tali sepatu lu, terus lu marah-marah sama produsen sepatu yang gak ngasih tahu. Kasih tahu dong gua. Kalau misalkan tali sepatu kagak diikat, gua bakal jatuh. Kenapa lu gak ngasih tahu gua? Lu salah nih produsen sepatu. Itu aneh. Ini sampai dia tiba-tiba jadi duta kebakaran, maki-maki aja, bro. Silat lidah pihak WO pemicu kebakaran Bromo, bela diri, salahkan angin sampai pengelola. Gokil, angin yang salah. Justru kalau udah tahu anginnya kenceng, jangan bawa apapun yang berapi-api. Kan balik lagi ke diri sendiri gak sih? Gimana pendapat lu? Tulis di komen. Terus kita lanjut ke perkara yang gue pengen omongin. Perkara alien. Jauh juga ya. Pasangan pengantin priwet sama alien. Mungkin pasangan pengantin itu alien, gue gak tahu juga. Kesel banget gue. Jadi gini, ini perkara cukup menarik nih. Cukup menarik gue denger karena gue adalah tipikal orang yang menyukai hal-hal berbau konspirasi. Kenapa kontrasepsi, Pe? Jadi gue sangat mencintai hal-hal yang berbau konspirasi. Alien, apapun yang ada di kerak bumi, suara-suara bawah tanah, gitu-gitu gue suka. Nah, tiba-tiba 12 September lalu, pihak Kongres Meksiko tuh apa ya? Ini kayak semacam live yang orang rapat-rapat di Senayan itu loh. Ini kayak levelnya segitu. Maksudnya ini pemerintahan nih kita lagi bicaranya. Pemerintahannya Meksiko tiba-tiba live streaming ngasih tahu kalau mereka berhasil menemukan dua buah spesies yang bukan manusia dan ditayangkan ke publik untuk ngasih tahu kalau wah, kita menemukan alien nih gitu. Lalu pihak Meksiko juga bakal bilang mereka mendeklarasikan dirinya sebagai negara pertama yang mempercayai adanya alien atau extraterrestrial life. Dan ditayangkanlah dua buah makhluk mungil ini karena kecil sekali, men. Semana ya itu ya? Setangan apa ya? Di sini gua nggak tahu pasti dia ngomong apa, saudara, pakai bahasa Meksiko, gua kagak paham. Intinya yang berusaha mereka sampaikan adalah mereka menemukan spesimen ini di sebuah tempat gitu, di mana makhluk ini dipercayai berumur sekitar 1000-an tahun, katanya gitu, 1000-an tahun. Lalu orang-orang di internet pada panik dong, pada shock kayak wow, akhirnya ada alien, ada jasad non-human being. Wow, ternyata ukurannya sekecil itu, guys, gitu-gitu. Di live-nya juga dikasih tahu CT scan-nya atau X-ray-nya dan kelihatan kayak wah, ini tulangnya begini, kayaknya begini. Terus bagian badannya begini, terus bagian X-ray-nya di dalam tubuhnya ada telur. Wow. Jadi alien itu bertelur, guys, seperti yang kamu tonton di film-film Alien versus Predator tuh. Gua nggak tahu sih telurnya kenapa beda-beda begitu, cuman ya udahlah, itu pertanyaan lain. Orang pun dibuat geger, dibuat gempar karena emang penampakannya tuh kayak rada serem gitu loh. Seremnya tuh yang kalau kita ngebayangin ini ada di kehidupan nyata sih gue cukup akan kaget ya, gue cukup akan shock. Dan ini adalah perkiraan bagaimana wajahnya mereka. Creepy ya. Cuman kecil, men, perlu diingat lo, kecil lo ini. Terus gue cari tahu ini itu segala macem, dan penemunya adalah Jaime Maussan, tapi orang nyebutnya Jaime Maussan. Dia adalah ahli ufologi, penggiat ufologi, tapi intinya dia ini sudah berkutat, umurnya 70 tahun ya. Dia udah berkutat dengan perkara alien-alienan ini sudah lama. Dia bahkan sering masuk TV, punya acara TV segala macem. Terus seinget gue dia juga ini, gue nggak tahu ini dia juga yang buat atau enggak, tapi website ini masih terafiliasi dengan si Jaime Maussan ini. Dan di website itu bisa kita lihat kalau bentukannya tuh alienan yang tadi kita lihat itu. Creepy loh, men, kalau dipikir-pikir tuh. Masa alien bisa tengkurap? Seolah-olah tidak bisa. Jadi track recordnya
Si bapak tadi, bapak Mosen tadi adalah orang yang menemukan ini juga, menemukan bentukan alien ini katanya. Kita nggak bisa sebut alien sih, kalimatnya cuma non-human being, udah itu doang. Bentukan yang bukan manusia, katanya gitu. Terus sampai dikasih 3D animationnya gitu. Dan bener-bener orang tuh ketika melihat ini, orang langsung shock, terus langsung percaya segala macem. Mikirnya kayak, wah gila, serem banget aliennya bro, gitu, segala macam. Orang pada panik. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang mendibang ini. Coba liatin, ada beberapa video intinya. Ini salah satunya ini John Perry. John Perry tuh sempat ngasih tahu kalau ini tuh bukan alien, ini tuh orang aja. Orang yang, aduh ini kasar banget lagi, yang dibuat-buat sampai akhirnya menyerupai alien. Yang gue udah tonton dari video ini sih gitu ya, karena emang kalimatnya adalah kenapa jarinya bisa 3. Karena kalau lihat jarinya 3 kan. Menurut penelusuran orang-orang, ini tuh sebenarnya tangan orang, tapi dipotong. Wah serem tuh dengernya tuh. Terus kenapa bagian kepalanya lonjong seperti ini? John Perry ngejelasin kalau dulu orang-orang Peru itu ada praktek untuk ngebikin kepalanya tuh jadi terlihat lebih lonjong, supaya lebih lonjong. Gue juga nggak tahu fungsinya apa, objektifnya apa, gue nggak tahu. Tapi banyak yang bilang kalau pada akhirnya ini tuh orang, ini tuh sebenarnya manusia yang termumifikasi, tapi dijadikan seolah-olah alien. Kalau yang ini masih ada perdebatannya. Tapi untuk yang perkara ditampilkan di Kongres Meksiko, sudah ada penjelasannya kalau ini tuh bukan. Video ini 2 tahun lalu, 12 Agustus 2021. Video ini dari awal sudah ngasih tahu tentang bentukan si alien ini, karena ini tuh bukan yang baru ditemuin ternyata. Ini tuh nggak yang tiba-tiba baru tahun ini keluar gitu. Ternyata yang ini emang udah lama. Terus udah berusaha didibang sama orang-orang di internet. Bahkan Wired bikin artikel khusus untuk bilang kayak bukan, ini bukan alien. Ini tuh sebenarnya cuman bagian-bagian tubuh dari mumi atau tulang tengkorak dari manusia-manusia prehispanik yang kemudian tulang-tulangnya itu disatukan, digabungkan antara tulang manusia sama tulang hewan. Kelihatannya tuh jadi kayak bener-bener believable, tapi ketika gue ngeliat penjelasannya tuh jadi masuk akal gitu loh. Dijelasin di sini, ada video ini. Kalau lu pengen nonton fullnya ada di ini ya, Scientist Against Myth. Tulang-tulangnya itu diambil dari tulang manusia beneran. Tulang paha manusia beneran untuk bagian tangannya. Terus tulang paha manusia beneran yang dibalik. Karena kalimatnya di sini adalah tulang itu tidak mungkin bisa menopang tubuh dia, dan kalaupun tulang itu beneran kayak gitu, dia ya bakal jatuh di langkah pertama. Ini lucu banget gue denger. Terus jari-jarinya juga adalah gabungan dari jari-jari manusia. Kalimatnya sih di sini kalau misalkan pun bentukan jarinya setelah di CT scan isinya kayak gini, jarinya itu bahkan nggak bisa megang apapun gitu-gitu. Dan bagian kepalanya sendiri diambil dari bagian kepala alpaka atau ilama yang dipotong, kemudian dibalik. Jadi potongannya itu sama persis. Ini tengkorak ilama nih. Terus dari bagian belakangnya itu dipotong. Habis dipotong dibalik. Bener-bener menyerupai kondisi dari si tengkorak alien-alienan yang di showcase, yang di unboxing sama bapak-bapak yang ada di DPR Meksiko. DPR Meksiko, gokil. Orang kaget kan di internet ngeliatnya. Tapi ketika lu ngelihat video ini, nanti linknya gue taruh di deskripsi deh buat lu ngeliat lagi. Soalnya gue muter-muter di internet nyari tahu ini itu segala macam. Gue berharap beneran, men. Gue tuh berharapnya beneran ada alien yang kayak gitu. Tapi ternyata yang ada hanya kecewa. Sekali lagi kecewa. Emang nggak boleh naruh harapan sama manusia. Gue masih mempercayai adanya alien di luar sana, apapun bentuknya. Maksudnya kayak human made by natural selection gitu. Jadi kemungkinan besar kalau alien di luar sana tidak mengalami natural selection yang sama, kan berarti bentukannya nggak akan kayak kita manusia kan. Cuman ini gue kesel banget. Membuat kekecewaan. Gue udah yakin ini beneran, ternyata tidak. Memang alien yang paling bener tuh Lemon. RRQ Lemon alien. Atau ini Imroatus nih. Gue mulai mempercayai kalau Jenglot sekarang alien.
Jenglot itu alien bro, lu nggak tahu aja. Ini dia datang dari masa depan ya. Jadi masa depan tuh manusia akan kelihatannya kayak gini. Kita memiliki taring karena kita berburu lagi ya kan. Soalnya kan punah gara-gara perang bom nuklir. Bila bom nuklir diledakkan. Nah. Kecewa. Jadi ya bukan, sederhananya bukan. Dan gue juga nggak tahu kenapa DPR-nya Meksiko tuh jatuh dalam perkara ini. Dan banyak orang yang mempercayai itu gitu loh. Oh iya, ada satu hal yang belum gue kasih tahu. Jadi di Peru itu ada bagian tempat yang masih banyak tulang-tulang prasejarah. Maksudnya sebuah tempat yang gue nggak tahu apakah dijadikan pemakaman massal, apa sempat ada orang perang di sana. Tapi kayak lu lagi jalan aja nih, lu bisa tiba-tiba nemuin bagian tengkorak orang-orang terdahulu gitu. Nggak yang tiba-tiba datang terus ngeliat tengkorak, nggak gitu sih. Cuman kayaknya tempat itu bahkan udah jadi tempat yang kayak warisan budaya dunia tuh, yang kayak Borobudur gitu-gitu. Karena banyak tulang-tulang di sana. Tapi kalau misalkan cara dari siapapun yang membuat ini bener-bener seolah-olah mau bilang kayak alien itu bentuknya sama yang kayak di TV, ya kayak terbatas banget nggak sih informasinya tuh. Kecewa. Yang ada hanya kekecewaan. Tapi ya ini satu-satunya alien yang gue percaya. Reketek, tek. Udah itu aja. Kecewa. Tadi tuh yang tadi jatuhnya action figure. Bukan alien, action figure. Itu diassemble dari tengkorak manusia. Yang mana serem sih. Gue juga gak tahu kenapa ada orang bisa bikin kayak gitu. Dan salah satu yang ngebikin aneh ini loh, kenapa di live-nya ketika ininya alien-alienan, so-called alien ini dibuka tuh kayak ada debu-debunya atau apa gitu. Bukannya kalau misalkan kita nemuin tulang-tulang kayak tulang dinosaurus prasejarah apapun, debunya dihilangin gitu. Ini tuh kayak lu lagi main pasir terus lu kuncup-kuncupin gitu loh, men. Tuh. Hilangin dulu apa biar kelihatan bentukannya kayak apa. 1000 tahun lamanya. Apakah gua tidak mempercayai adanya alien? Gue percaya. Maksudnya, dunia seluas ini, men. Kita nggak mungkin sendirian gitu. Kan pertanyaannya adalah apakah kita satu-satunya? Apakah memang ada alien di luar sana tapi mereka takut sama kita? Atau mereka nganggapnya kita nggak pinter-pinter amat, jadi kayak ngapain mainan sama kita? Atau lu ngapain? Lu belum evolusi, ntar aja kalau lu udah perang terus segala macam baru gitu. Dan kita nggak tahu kan. Gue juga nggak tahu tuh kelanjutan yang whistleblower. Jadi kan di Amerika kan sebulan yang lalu tuh ada whistleblower dari Secret Service atau apapun itu bilang kalau alien itu ada, alien itu nyata. Kami pernah ada kerja ngurusin kayak gituan. Mungkin Meksiko nggak mau kalah, makanya ikut-ikutan juga. Cuman yang ini aja tuh nggak ada update-nya gitu, nggak ada bukti nyatanya, nggak ada aslinya segala macem. Makanya dipertanyakan. Tapi apakah gue percaya ada atau enggak ya? Gue percaya aja gitu. Cuman untuk perkara bentuk ya gue masih mempertanyakan juga sih. Apakah bentuknya sama kayak manusia gitu? Manusia kan, prosesnya jauh sekali bro. Apakah bentukannya kayak Piccolo ya kan, yang ada ininya di sini, atau kayak Tenshinhan yang matanya ada 3 di sini, atau nggak ada matanya sama sekali? Apakah Venom? Kita nggak tahu. Gimana pendapat lu? Tulis opini pendapat lu di kolom komentar di bawah. Alien itu nyata atau tidak? Yang pasti Imroatus adalah alien sesungguhnya. Dah. Hidup Imroatus. Itu aja untuk video gue kali ini. Like, comment, subscribe. Lu bisa tag gue dimanapun itu, IG, Twitter, Instagram, TikTok, bahkan ada TikTok TNM Official. Lu bisa tag gue kalau misalkan ada pembahasan atau perkara-perkara yang bisa diomongin di video selanjutnya. Love you all guys so much ya. Nama gue Andri, sekian dan alien itu sebenarnya kue, men. Ini gokil dah orang-orang yang bikin-bikin kayak ginian. Ini bener-bener beritanya tuh baru keluar gitu kan. Dia ngebikin replikanya tuh yang kayak bener-bener sama gitu. Terus dipotong. Gue waktu ngeliatnya gue shock aja. Bener-bener yang dipotong. Ya, gue kira beneran. Alien adalah kue.